Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi untuk sore hari ini kita justru bukan membahas emiten nih. Untuk sore hari ini kita akan membahas justru dari sisi komoditasnya. Kita ketahui mungkin teman-teman yang di rumah menjadi salah satu warga yang antri beli emas di salah satu butik Antam yang tersebar di Indonesia. Kita ketahui sekarang beli emas ini cukup sulit ya, selain harus mengantri, kemudian juga dibatasi pembelian perharinya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi alasan naiknya harga emas yang cukup signifikan sejak tahun kemarin dan berlanjut pada tahun sekarang? Ya, mungkin kita bisa membahas dari sisi komoditasnya terlebih dahulu ya. Ya, di samping saya di sini ada harga komoditas emas, Xiaonya atau per USD per troy ounce. Kemudian di sini adalah harga logam mulia Antamnya. Ya, yang kalau kita lihat di sini di mana harga emas dunia atau komoditas emas di sepanjang tahun 2025 ini sudah naik sekitar 23%. Ini lebih tinggi ya dibandingkan tahun kemarin, itu hampir 20% juga. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa alasan kenapa harga emas naik. Kenaikan harga emas dunia tentu saja diiringi dengan kenaikan logam mulia Antam. Kalau kita ketahui, harga logam mulia Antam per tanggal 15 April 2025 sudah mencatatkan rekor di harga Rp1.896.000 per gram. Ini harganya sebentar lagi udah 1,9 ya, tapi justru sekarang masyarakat berbondong-bondong beli emas karena diprediksi akan tembus di atas 2 juta, bahkan menembus 2,5 juta rupiah per gram. Nah, kalau kita lihat memang salah satunya kenaikan harga emas dunia didukung dari permintaan bank sentral yang terus mengalami peningkatan di tahun 2025 ini, terutama dari China. Nah, tapi selain dari permintaan bank sentral, kira-kira apa saja sih yang memang menjadi landasan? Tapi sebelum membahasnya, mungkin kita sandingkan dulu dengan pergerakan pasar keuangan, salah satunya adalah IHSG. Jadi mana tadi kalau harga emas dunia sepanjang tahun ini naik 23%, kalau logam mulia Antam sepanjang tahun ini sudah naik sekitar 25%, karena pada akhir Desember itu satu logam mulia Antam itu masih tercatat 1.515.000, tadi sudah menembus di 15 April di 1.896.000. Kalau kita lihat justru performa pasar keuangan salah satunya adalah IHSG justru berbalik ya. Ini chartnya kalau kita lihat memang cukup suram ya dibandingkan dengan pergerakan emas, logam mulia ataupun juga komoditasnya. Kalau kita lihat memang pergerakan IHSG performanya masih turun sekitar 10% di sepanjang tahun ini ya. Memang salah satunya banyak faktor karena banyak sektor yang turun karena daya beli melemah, akhirnya mau nggak mau penjualan beberapa emiten juga turun sehingga menyebabkan pasar keuangan kita juga cukup bergejolak. Nah, mungkin sekarang kita akan membahas apa sih penyebabnya harga emas terus melonjak. Jadi kalau kita lihat yang pertama memang di sini adanya perang dagang ya, perang dagang dan juga ketegangan geopolitik. Kita ketahui kemarin Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menaikkan beberapa tarif resiprokal atau tarif impor kepada 50 negara lebih. Yang kalau kita lihat memang sekarang sedang penangguhan ya 90 hari, makanya kemarin pada 14 April harga emas dunia sempat turun sedikit tapi hari ini sudah naik lagi. Kemudian kalau kita lihat juga perang dagang antara China dan juga Amerika Serikat masih panas ya, perang-perangan tarif dari 125%, 145%. Jadi memang ini yang menjadi landasan harga emas terus naik. Kemudian kalau teman-teman perhatikan saat ini harga indeks dolar. Jadi biasanya memang emas ini selalu lawannya adalah indeks dolar US ya. Kalau kita lihat kemarin harga indeks dolar itu per 14 April 2025 itu sempat menyentuh level 99,01 ya, ini bahkan terburuk sejak April 2022. Sekarang sudah mulai banyak yang meninggalkan dolar ya, dan sekarang sudah mulai beralih menggunakan mata uang lainnya. Salah satunya adalah China, kemudian juga Eropa sudah mulai meninggalkan dolar, dan ini menjadi alasan kenapa indeks dolar terus turun. Kemudian kalau kita lihat beberapa broker atau lembaga keuangan di Amerika Serikat juga memproyeksikan bahwa untuk resesi yang terjadi di Amerika Serikat, karena sebentar lagi akan jatuh tempo ya hutang di Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari JP Morgan menaikkan probabilitas
Resesi di Amerika Serikat dari 40% menjadi 60%, untuk Goldman Sachs dari 20% menjadi 35%, S&P Global dari 25% menjadi 30 hingga 35%, dan terbaru ada HSBC yang dimana memperkirakan 40% bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi setidaknya di tahun ini. Jadi memang ini menjadi alasan juga kenapa akhirnya Bank Sentral dan masyarakat dunia mulai kembali memborong emas karena ditakutkan kekhawatiran akan resesi Amerika Serikat yang dimana menjadi ekonomi terbesar di dunia yang tentu saja akan berimbas kepada negara lainnya. Nah, selain dari 3 poin ini, tentu saja juga kebijakan The Fed akan mempengaruhi. Mungkin kita dicek di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat memang bahwa nanti The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga di bulan Juni ya, atau sekitar 50 basis point potongannya di tahun ini. Karena kalau kita lihat misalkan nanti Amerika Serikat jadi resesi atau perekonomiannya turun, otomatis The Federal Reserve mau tidak mau harus menurunkan suku bunga. Nah, biasanya ketika suku bunga turun, harga emas justru makin melonjak. Kemudian kalau kita lihat di sini ada pembelian emas oleh Bank Sentral. Ini data per Februari 2025. Kalau kita lihat China masih beli ya, terus sejak 2022 China itu terus memborong emas hingga awal tahun ini. Kemudian yang tertinggi di bulan Februari itu ada Polandia sekitar 29 ton ya. Jadi kalau kita lihat memang beberapa negara sekarang sudah mulai kembali mengoleksi emas. Ini mungkin menjadi pertanyaan, apakah kira-kira benar-benar bahwa resesi dunia akan segera terjadi, karena biasanya acuan kita adalah negara China. Nah, kita bisa lihat di slide selanjutnya catatan pembelian emas Bank Sentral dari China. Ya, kalau teman-teman memperhatikan China sejak tahun 2008 ya, kita punya track recordnya di sini. Mungkin kita baca dulu dari tahun 2009. Jadi tahun 2009 itu China itu memborong emas hingga 454,1 ton. Jadi memang yang terjadi pada tahun 2009 itu adalah krisis finansial global. Jadi waktu itu memang krisisnya dipicu oleh gelombang properti dari Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2015 China kembali memborong emas sekitar 708 ton. 2016 memborong sekitar 80 ton. Jadi kalau kita lihat tahun 2015-2016 itu adalah krisis Yunani yang dimana kalau kita lihat gagal membayar hutang. Akhirnya dari krisis Yunani ini berdampak terhadap beberapa negara di Eropa. Kemudian tahun 2019 di sini China memborong sekitar 96 ton. Yang kita ketahui tahun 2020-nya adalah masa Covid. Kemudian di 2022 China memborong 62 ton. Di 2023 China memborong 225 ton dan 2024 sekitar 44 ton, dan hingga Februari 2025 baru memborong sekitar 10 ton. Jadi kalau kita lihat di tahun 2022 hingga tahun 2024 itu adalah kenaikan masa-masa komoditas ya, ada batu bara, ada minyak, kemudian juga memang beberapa inflasi negara mencetak rekor tertinggi, bahkan terjadinya beberapa bencana terkait iklim. Sehingga memang hal ini bisa menjadi acuan nih. Sekarang China kembali lagi memborong emas. Apakah ada tanda-tanda krisis di tahun ini atau mungkin di tahun depan? Nah, kalau tadi kita membahas dari sisi emas naik hampir 25% di sepanjang tahun ini, kita sandingkan dengan obligasi ini. Mungkin teman-teman yang suka low risk biasanya adalah mengambil atau konservatif. Salah satunya adalah obligasi ya, tapi sayangnya kalau kita lihat pergerakan obligasi sepanjang tahun 2025 ini memang pergerakannya kurang menarik ya, karena naiknya hanya sekitar 0,04% saja. Kalau kita lihat hingga perdagangan 14 April 2025, obligasi FR yang 10 tahun hanya tercatat 7,057% dibandingkan dengan akhir Desember yaitu 7,054%, sehingga kenaikannya memang cukup tipis ya, hanya 0,04% saja. Nah, selain emas, obligasi, ada juga deposito nih. Mungkin teman-teman yang biasanya menyukai salah satu instrumen investasi yang konservatif lainnya adalah deposito. Nah, kira-kira gimana nih pergerakan dari deposito dari periode ke periode? Ya mungkin memang untuk deposito ya teman-teman juga mengetahui ya, biasa range-nya sekitar 2 hingga 5%. Jadi kalau kita lihat dari tingkat suku bunga memang cenderung bergerak stagnan ya untuk performa dari deposito. Kalau kita lihat per Maret kemarin 2025
hanya masih berada di tingkat suku bunga sekitar 5%. Jadi memang kalau kita lihat performa dari obligasi deposito emas saat ini memang emas masih menjadi unggulan ya. Kalau kita lihat obligasi hanya naik 0,04%, deposito stagnan di 5%, dan ini tentu saja harus di-keep selama 1 tahun. Sementara emas baru 3 bulan lebih berjalan sudah naik sekitar 25%. Tapi disclaimer jangan lupa dianalisa ulang. Dan tentu saja tetap fokus kira-kira apakah ekonomi tanah air dan juga global benar-benar akan mengalami krisis, karena ini akan menjadi landasan harga emas terus akan memuncak. Jangan sampai terjadi bubble emas seperti tahun 2011 ya. 2011 kalau kita ingat, memang waktu itu terjadi bubble emas, akhirnya ketika orang FOMO atau berbondong-bondong beli emas, akhirnya ujung-ujungnya harga emas anjlok makin dalam. Disclaimer